Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adialisna. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor NPM 10121024. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ujian tengah semester pendidikan agama Marifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Tarifatul Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak? Sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini sekaligus referensi pertama atau ma'rij al-ula adalah sebuah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengenai Al-Quran atau Tarifatul Quran. Tarifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi terlebih dahulu dengan Al-Quran. Al-Quran secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata masdar dari kiroat wa kuroat, kuro memiliki arti mengupayakan dan menghimpun. Kiroah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam suatu ungkapan kata yang teratur. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacakannya. Apabila kami telah menyelesaikan bacaannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. 5 unsur dalam Marifatul Quran. Yang pertama ada kalam Allah, yang kedua mujizat, ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang keempat diriwayatkan secara mutawir, dan yang terakhir membacanya bernilai ibadah. Kalamullah adalah Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Meskipun kalam atau perkataan juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah SWT berbeda dari kalam makhluk. Diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang digunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bukan kalam Allah, dan tidak pula mencabut sisi ilah dan kesucian Al-Quran. Yang selanjutnya ada mujizat atau izat, berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Lawan dari kodrat atau potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah kemampuan mukjizat. Sesuatu yang melekat. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai suatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tantangan dari pihak yang diusahakan, kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya. Selamat dari perlawanan, dan perlawanan. Yang selanjutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun ke Ar-Ruh atau Al-Amin oleh Jibril ke dalam hati Muhammad, agar kamu menjadi salah satu seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab. Jelas dalam Quran Asy-Syura ayat 192-195. Al-Amin yang diturunkan berarti tidak termasuk kalamnya yang sudah khusus menjadi miliknya. Membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakan dari hadis qudsi baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ada riwayat secara mutawir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakan di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkannya, dan ayat-ayat tersebut beliau juga menyuruh kutab atau menulis wahyu
untuk menuliskan ayat-ayat tersebut yang baru diterima oleh Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Quran atau Asmaul Husna adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran. Dalam teksnya, Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Pertama adalah Alkitab. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Di samping dihafalkan oleh Rasulullah SAW dan para hafiz sejak awal Al-Quran juga ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal yang dimasukkan untuk menjamin keaslian nama ini memberikan pesan agar kita membacanya. Yang selanjutnya ada Al-Huda. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar, dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah serta membimbing mereka agar giat beramal dalam jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan mana perbuatan yang harus dijauhi. Ada Al-Furqan. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Dan bagaimana dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya? Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hanya diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia di segala masa dan di semua tempat. Ada Ar-Rahman. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup tolong-menolong, saling menyayangi, kerjasama dalam menegakkan keadilan, menuntaskan kejahatan dan kekejaman, serta saling membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Yang selanjutnya ada mengakrabi Al-Quran. Mengakrabi Al-Quran caranya yaitu dengan cara membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan menelaah arti dari Al-Quran. Yang kedua ada mendidik diri dengan Al-Quran dan tunduk terima hukumannya.